Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, kabarnya bagaimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi sekarang aku di rumah ya, jadinya aku ambil cuti ya. Karena kan sebentar lagi aku udah gak kerja lagi di kantor aku yang sekarang. Cuma cuti aku masih lumayan nih, masih ada beberapa hari gitu. Jadi aku pakai aja lah buat santai gitu kan, karena juga nggak bisa diuangin juga ya, dan juga itu kan merupakan hak pekerja gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pakai aja, aku paling santai-santai gitulah sambil urusin hal-hal yang belum beres lah gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang masih siang ya teman-teman ya, jadi belum sampai petang juga ya, belum sampai jam makan siang juga gitu. Jadi aku bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Jadi singkat aja, juga nggak terlalu panjang lah. Jadi aku mau sharing pengalaman nih teman-teman ya, mungkin bisa dibilang tips lah gitu ya, tips ya, karena aku punya pengalaman dan aku bisa sharing ke teman-teman gitu ya, dan semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari pengalaman aku gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, aku mau sharing seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak yang kelihatannya dia adalah seorang indigo ya, itu bagaimana gitu ya. Jadi kayak mungkin aku kasih tips atau pengalaman hidup aku gitu ya, menghadapi seorang anak indigo, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini teman-teman ya, aku mau jujur ya, indigo itu aku percaya ya, ini sesuai dengan kepercayaan aku dan keyakinan aku aja ya teman-teman ya. Jadi sebentar ya teman-teman ya, ada ini. Ya udah, jadi gini teman-teman ya, aku percaya indigo itu adalah sesuatu yang diturunkan ya. Jadi aku juga nggak tahu ya itu kenapa orang bisa indigo lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi dari pengalaman yang aku lihat itu cenderung diturunkan ya. Jadi biasanya kalau orang indigo itu biasanya di keluarganya itu ada yang indigo juga gitu loh. Biasanya seperti itu. Jadi ada orang bilang kayak dibuka mata batin atau kayak diapain tiba-tiba langsung jadi indigo gitu ya. Nah itu aku tidak percaya gitu ya teman-teman ya. Karena aku berkeyakinan indigo itu adalah takdir hidup ya. Jadi didapat dari lahir dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa intinya kayak istilah orang ditutup mata batinnya atau segala macam. Aku yakin itu tidak bisa ya teman-teman ya. Tapi mungkin ada orang yang kayak bisa bersekutu dengan hantu atau jin atau segala macam, akhirnya dia jadi seorang indigo, itu mungkin bisa ya. Tapi aku jujur aja, aku tidak bermain di area sana ya. Aku bisa aja melakukan itu gitu ya, tapi aku percaya itu tidak baik gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya bersekutu dengan jin, hantu, apapun itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak benar gitu ya, dan pasti tidak sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan gitu ya teman-teman ya. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin kita sebagai manusia bisa bersekutu dengan sesuatu yang dianggap Tuhan gitu ya. Tidak mungkin ya teman-teman ya. Karena cara kerja Tuhan yang benar itu ya sesuai dengan agama kita masing-masing, semuanya itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bisa bilang dia bisa gimana-gimana gitu ya, itu udah pasti persekutuannya itu adalah dengan hantu, jin, atau yang lain. Intinya yang lawan, yang kebalikan dari Tuhan itu, dan sifatnya pasti jual beli ya teman-teman ya. Ada syarat ya, ada tumbal dan segala macam, itu udah pasti ya teman-teman ya. Udah pasti itu ya. Jadinya janganlah ya bermain-main dengan hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Ya jadi gini, anak aku ini, aku jujur ya, anak aku ini kan sekarang umurnya 2 tahun, udah mau udah 2 tahun lebih dikit lah gitu ya teman-teman ya. Jadinya aku lihat dia ada cenderung indigo gitu ya. Iya ada cenderung seorang indigo ya, tapi aku belum pastikan gitu ya, karena kan anak kecil, aku percaya semua anak kecil sampai dia belum bisa mengetahui ini benar ini salah itu cenderung indigo gitu ya. Jadi aku percaya seperti itu ya, semua anak kecil ya, sebelum sampai dia mengetahui ini benar ini salah gitu ya. Mungkin umurnya sekitar 1 tahun sampai mungkin 2 atau 3 tahun gitu ya. Nah itu cenderung bisa indigo gitu ya. Jadi kayak dia bisa lihat atau dia bisa apa, bahkan ada yang bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, aku percaya seperti itu, dan anak aku menunjukkan ke arah itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita lagi jalan atau apa, tiba-tiba anak aku bisa langsung takut gitu ya. Nah itu memang apa yang dia takutkan itu, dalam mata indigo aku melihat itu memang ada sosok yang agak gimana gitu, yang bukan manusia gitu ya. Jadinya
dia ada reaksi seperti itu gitu teman-teman. Nah itu sudah terjadi berkali-kali gitu. Jadi aku nggak tahu ini adalah kewajaran sebagai anak kecil yang belum sampai tahu mana yang benar mana yang baik sesuai dengan keyakinan aku dia adalah seorang indigo, seorang anak kecil, atau ini adalah indigo permanen yang memang udah lahir ditakdirkan sebagai seorang indigo gitu. Nah itu nanti aku akan mengabarkan ke teman-teman ya sesuai dengan berjalannya usia ini gitu ya. Cuma aku yakin kemungkinan bisa ada indigo gitu teman-teman. Nah terus kalau kita sebagai orang tua ya, bagaimana gitu ya menghadapi anak kita yang indigo gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, indigo itu adalah bukan hal kekurangan ya. Jadi begini loh, seorang anak indigo itu adalah bukan hal kekurangan apapun gitu ya. Jadi dia bukan anak yang dalam arti tanda kutip atau maaf aku bilang misalnya cacat secara mental gitu. Tidak teman-teman ya, otaknya cacat apa tidak gitu ya. Apakah dia ada sindrom ini yang bisa menyebabkan perkembangan otaknya gimana? Tidak ya teman-teman ya. Apakah dia cacat fisik atau apa? Tidak ya. Jadi dia benar-benar adalah seorang normal ya, seorang manusia yang normal gitu ya, baik secara fisik maupun pikirannya maupun otaknya, dan juga bisa berprestasi, bisa pintar juga gitu. Maksudnya tidak ada kekurangan apapun, dia normal seperti orang biasa, namun dia memang ada kelebihan khusus atau dia lebih perasa atau ada indera lebih gitu ya untuk bisa melihat sesuatu atau bisa merasakan atau bisa mempunyai apapun ya yang melebihi dari manusia biasa. Itulah seorang indigo gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mempunyai anak seorang indigo tidak perlu sampai gimana-gimana gitu loh, tidak perlu gitu loh ya. Juga jangan dihina atau jangan ditakuti lagi atau apa gitu, tidak ya. Jadinya jujur ya, menerima seorang indigo atau mengasuh seorang anak indigo itu tidak mudah ya teman-teman ya. Karena aku waktu kecil itu juga jujur aja ya, aku waktu kecil juga memang bingung gitu ya, bingung gitu loh teman-teman ya. Bingung itu mungkin ada yang aku lupa juga ya, karena kan itu udah masa kecil gitu ya. Tapi yang seingat di otak aku gitu ya, sampai sekarang tuh aku waktu kecil tuh kayak susah gitu ya bedain gitu ya, mana yang kayak ini adalah bukan manusia atau ini manusia gitu. Itu susah di situ gitu loh. Kadang-kadang kita melihat sesuai dengan mata aku gitu, melihat ada, tapi orang lain melihat nggak ada, itu menimbulkan sebuah rasa rasa bingung gitu loh. Ini yang benar yang mana gitu loh. Kalau misalnya ada 10 orang aku tanyakan gitu ya, 10-10-nya bilang nggak ada, tapi aku sendiri lihat ada gitu. Itu sebagai anak kecil gimana gitu loh, maksudnya gimana cara menilainya, teman-teman kebayang ya. Jadi ada seorang anak kecil yang menanyakan ada sosok di sana kepada 10 orang, dan 10 orangnya bilang nggak ada tuh semuanya. Tapi teman-teman sendiri gitu sebagai seorang indigo melihat itu ada gitu loh. Jadi gimana kita membenarkan pikiran kita dan penglihatan kita gitu. Nah itu yang aku alami waktu kecil gitu teman-teman. Nah itulah dimana orang tua kita tuh sangat berperan gitu loh, sangat berperan. Kalau orang tua kita juga nggak bisa mendidik atau mendidiknya salah, itu benar-benar bisa bikin seorang anak indigo akan depresi, dan dia benar-benar hidupnya akan benar-benar tersiksa gitu loh teman-teman. Nah gitu, aku waktu kecil aja yang melihat kecoa, teman-teman tahu kan ya kecoa itu ya, yang ada suka di kamar mandi atau di rumah gitu, aku menganggap itu hantu gitu loh teman-teman. Jadi aku sempat nanya ke ibu aku, itu mama lihat nggak ada benda itu. Aku menganggap itu hantu dan orang lain tidak bisa lihat, cuma aku yang bisa lihat binatang itu, kecoa. Kira mama aku bilang itu kecoa itu binatang gitu loh, maksudnya bisa lihat gitu loh. Jadinya aku mau bilang sebagai orang tua, kita mesti memahami anak kita yang indigo gitu ya. Jadi memahaminya itu adalah kita jangan pernah menghina dia ya, atau kayak misalnya dia gitu ya, ada anak indigo bilang gitu ya, misalnya dia bilang papa mama itu ada sesuatu di situ gitu, padahal kita sebagai orang normal lihat nggak ada gitu ya, kita jangan bilang itu nggak ada gitu, jangan seperti itu teman-teman ya, karena itu akan kayak bikin si anak indigo tuh jadi pesimis, jadi nggak percaya diri gitu loh.
jadi kayak seolah dia salah terus, kira-kira seperti itu. Jadi yang harus dilakukan sebagai orang tua itu adalah ketika anak indigo atau itu aku mungkin mencontohkan apa yang pernah mama papa almarhum papa aku lakukan ke aku gitu ya waktu aku masih kecil ya. Jadi mereka mengerti gitu ya, mereka menuruti kita, menuruti anaknya gitu ya. Anaknya bilang ada sosok di sana mah gitu. Nah mama aku biasa nanya, nah sosoknya kayak apa gitu loh, kayak gimana, dia lagi ngapain gitu. Terus abis itu intinya terakhir mama aku bilang, oh ya udah biarin aja, nggak apa-apa gitu loh. Itulah yang kita sebut sebagai hantu. Dia berbeda dengan kita manusia gitu, tapi dia nggak mengganggu. Kira-kira seperti itulah. Jadi diajarkan yang baik dan tidak dibantah begitu loh. Tidak dibantah gitu. Jadi jangan sampai kita emosi gitu ya. Itu nggak ada apa-apa gitu ya. Kamu gila ya, gini-gini ya, itu ya, ini ya. Wah itu benar-benar bisa bikin tekanan mental ya, akhirnya bisa bikin anak depresi atau tidak percaya diri, pesimis gitu ya. Seorang anak indigo itu introvert itu sudah pasti ya teman-teman ya, sudah pasti introvert ya. Seorang anak indigo udah pasti introvert karena dia akan mengalami penolakan dari pergaulan dia gitu, udah pasti aku alami gitu ya, dan teman-teman indigo aku yang lain juga mengalami gitu. Jadi udah biasa gitu ya, kita akan dikucilkan, kita akan dihina ya, kita akan dibilang orang aneh, freak gitu ya, orang aneh lah, kira-kira lo aneh, gila lu, kira-kira seperti itu udah biasa teman-teman ya. Tapi kalau ada semangat atau ada dukungan dari keluarga inti kita, orang tua kita, ayah, ibu kita gitu ya, atau saudara kita gitu ya, dia akan menguatkan kita gitu, sehingga kita bisa melewati itu dengan mudah gitu, meskipun di lingkungan kita, di pergaulan kita, di luar rumah kita, orang cenderung menganggap kita aneh, tapi kita tetap kuat gitu loh, karena ada dukungan dari keluarga inti. Itu paling penting gitu loh teman-teman. Nah itu yang aku alami gitu, jadi aku benar-benar disupport ya dari kecil, keluarga inti aku, almarhum papa aku, mama aku, juga saudara aku gitu ya, aku punya adik gitu ya. Nah mereka tahu kondisi aku dan mereka mensupport gitu. Memang ada sesekali pasti ada kayak slack atau apa, pasti ada, tapi intinya secara garis besar itu didukung, kira-kira seperti itu. Jadi sehingga aku keluar bergaul di sekolah segala macam, memang ada penolakan atau ada yang aneh-aneh, tapi aku tetap kuat gitu loh. Maksudnya mental aku tetap udah ada mental kuatnya gitu. Jadi tidak depresi, tidak aneh-aneh gitu loh. Jadi aku biasanya kalau misalnya mengalami penolakan atau apa ya aku biasa-biasa aja, oh gitu ya udah gitu. Karena aku sendiri nggak tahu dari keluarga aku bisa mendidik aku gitu ya. Kalau aku akhirnya itu pada suatu poin itu aku tahu gitu ya, kalau maksudnya kayak ada hal yang orang lain nggak tahu tapi aku bisa tahu gitu, kira-kira seperti itu. Meskipun nanti ujung-ujungnya itu adalah kita akan mengetahui sendiri gitu ya. Jadi nanti karena kalau kita kalau kita dikasih tahu oleh orang lain, misalnya dikasih tahu oleh orang tua kita, mungkin kita mungkin dalam kepercayaan diri kita belum 100%, tapi setidaknya kita tidak menuju ke yang minus gitu loh. Ya, tidak ke minus, tapi akhirnya dengan kekuatan itu kita akhirnya bisa menjalani hidup ya, makin besar, kita semakin belajar sebagai seorang indigo, semakin mengetahui oh ternyata begini, begitu gitu loh. Nah, itulah akhirnya membentuk karakter seorang indigo yang baik ya, seperti manusia normal, manusia biasa gitu, bukan manusia yang gimana. Tapi introvert itu sudah pasti ya teman-teman ya, mungkin takut bertemu banyak orang atau apa, itu udah pasti ya teman-teman ya. Ya aku alami seperti itu, tapi itu bukan hal gimana-gimana kok gitu ya, bukan hal yang kayak sampai gimana-gimana, tidak gitu ya. Jadi kondisi aku sekarang ya, aku berkembang sebagai seorang manusia normal ya teman-teman ya. Mungkin kalau boleh dibilang secara jujur itu kayak pendidikan aku, nilai-nilai aku dulu waktu masih berpendidikan ya, waktu masih dalam tahap pendidikan juga bukan yang jelek begitu ya, juga bukan nomor 1 enggak, tapi di atas, maksudnya termasuk kelompok yang baik lah gitu, kira-kira seperti itu. Secara fisik semua juga baik gitu ya, secara segala macam juga baiklah. Jadi seperti orang biasa aja gitu ya, juga akhirnya juga menikah dan juga punya keturunan, punya anak gitu ya. Jadi bukan kayak orang apa gitu ya, orang kekurangan apa gitu, tidak ya teman-teman ya. Jadi itu yang mesti diketahui. Jadi berilah, didukung lah, intinya didukung gitu ya. Kalau ada yang gimana-gimana gitu ya, atau anak kita sampai nangis atau takut atau apa, kita kasih pengertian ke dia gitu ya, dirangkul gitu ya, jangan dimusuhin atau ditakut-takutin atau
dibilang berbeda dari dia gitu, jangan gitu ya, tapi di support ya. Itu aku percaya ya, seperti aku pernah alami pengalaman hidup aku dari kecil sampai sekarang, itu akan baik ya. Jadi akan baik gitu ya. Jadi seorang anak indigo juga akan berkembang dengan baik begitu ya, seperti manusia normal ya, cuma mungkin dia memang ada kelebihannya gitu ya. Paling seperti itu sih teman-teman sih. Teman-teman, aku juga nggak tahu gimana kayak mau kasih yang lebih detail lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bingung gitu ya, atau memang punya anak indigo, atau ada kasus apa gitu, teman-teman boleh DM aku di Instagram boleh ya, atau mau langsung komen juga boleh. Kalau aku tahu ya, berdasarkan pengalaman hidup aku sebagai seorang indigo, aku pasti akan membantu gitu ya. Maksudnya akan menjawab ya kalau aku memang tahu gitu ya. Karena aku juga nggak tahu ini mau kontenkan sampai bagaimana, karena aku nggak tahu, mungkin permasalahan orang beda-beda gitu ya. Jadi kalau memang ada yang kebingungan atau apa, aku pasti jawab teman-teman ya. Jadi bolehlah, maksudnya aku sebagai seorang indigo maksudnya udah mau 40 tahun juga ya. Jadi memang aku lahir langsung, maksudnya udah dari lahir indigo gitu. Nah, aku udah jalanin hidup itu ya, dari kecil, sekolah, kuliah, kerja ya, pacaran, menikah, punya anak ya. Jadi aku udah benar-benar ada pengalaman itu, dan teman-teman, aku dengan yakin dan boleh pastikan aku bisa diandalkan lah ya kalau memang ada pertanyaan mengenai seputar pengembangan seorang anak indigo gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa, langsung aja gitu komen atau DM, aku pasti bantu teman-teman ya. Iya, karena memang itu sesuatu yang tidak mudah juga ya, tapi bisa ya, bisa baik gitu ya, hasilnya bisa baik seperti orang biasa aja gitu teman-teman. Ya paling gitu aja lah untuk video monolog kali ini gitu teman-teman. Terima kasih loh udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga nggak terlalu panjang ya, tapi kayaknya udah lumayan juga nih teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih teman-teman udah dukung terus ya channel aku ini gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi.